Oke, halo semuanya, balik lagi bersama dengan Kak Handri. Lama kita tidak berjumpa dan Kak Handri nggak upload video. Nah, hari ini teman-teman, kita bakal coba bahas terkait dengan flowchart, teman-teman, atau diagram alir yang biasanya muncul di pengetahuan kuantitatif di UTBK atau bisa juga sebenarnya di penalaran matematika ya, teman-teman ya. Tapi intinya hari ini kita bakal bahas terkait dengan flowchart ini tadi. Yuk, langsung kita bahas bareng-bareng. Pertama, Kak Hani bakal coba jelaskan dulu sebenarnya flowchart ini apa gitu ya. Jadi flowchart ini adalah bahasa Inggris ya teman-teman ya, seperti yang teman-teman tahu. Dan kalau bahasa Indonesianya tentu saja dia adalah diagram alir. Diagram alir. Oke. Nah, jadi diagram alir ini sepenting apa sebenarnya? Jadi kalau misal di matematika itu kita biasanya belajar terkait dengan algoritma biasa itu teman-teman ya. Jadi algoritma yang berhubungan juga dengan prosedur, kemudian urutan berpikir gitu ya. Jadi ini semuanya sebenarnya berkaitan dengan si flowchart ini tadi. Nah, flowchart ini sebenarnya dia berlakunya secara umum teman-teman, tidak hanya di matematika tapi juga di banyak hal di programming atau bahkan hal-hal yang receh. Itu juga sebenarnya ada flowchartnya, ada urutan berpikirnya. Dan urutan berpikir ini tadi kita nyatakan dalam bentuk diagram seperti yang pernah mungkin teman-teman lihat di soal-soal UTBK gitu ya. Nah, hari ini kita coba bahas, atau di kali ini kita bakal coba bahas di mana Kak akan menjelaskan dulu dari awal sebenarnya bentuk-bentuk dari si diagram alir ini seperti apa dan apa juga maknanya gitu ya. Oke, pertama teman-teman Kak Hani bakal coba gambar bentuknya seperti ini. Seperti ini gitu ya. Jadi, nah bentuk ini itu ada beberapa makna. Sebenarnya cuma ada dua aja, tapi nanti Kak Hani jelasin aja ya. Kak Hani bakal coba gambar-gambar dulu aja biar teman-teman tahu. Kemudian di sini ada jajar genjang gitu ya. Kemudian ada persegi panjang seperti ini. Kemudian ada belah ketupat seperti ini. Kayaknya hanya ada 4 ini yang paling utama atau yang paling sering digunakan teman-teman ya. Jadi misalnya untuk yang awal ini sebenarnya buat apa? Nah, jadi bentuk yang awal ini yang kayak lurus kemudian ada bulat-bulat di kanan dan kirinya itu berfungsi untuk memulai gitu ya. Memulai atau mengakhiri teman-teman, atau end gitu ya. Jadi start atau end sebenarnya, mulai atau end gitu. Nah, kemudian yang kedua ini terkait dengan input atau output. Jadi jajar genjang, kalau teman-teman ketemu dengan jajar genjang berarti ini kaitannya dengan input atau output. Jadi misalnya kita mau input X-nya sama dengan 5. Nah, berarti itu pasti bentuknya jajar genjang. Kemudian yang ditanya misalnya adalah W itu berapa gitu, outputnya apa gitu misalnya. Nah, itu biasanya disimbolkan juga dengan jajar genjang. Kemudian yang ketiga teman-teman ya, yang bentuknya persegi panjang itu adalah proses teman-teman. Proses atau bisa juga inisialisasi. Inisialisasi. Nah, seperti ini. Salah. Inisialisasi. Nah, kayak gini. Jadi maksudnya apa? Proses itu maksudnya biasanya ada persamaan-persamaan. Contohnya misal X itu sama dengan Y plus Z. Nah, seperti itu. Atau X itu sama dengan 2Y. Nah, seperti itu. Biasanya proses-proses seperti itu dinyatakan dalam bentuk persegi panjang. Nah, yang terakhir, ini yang biasanya juga mungkin orang juga beberapa ada yang bingung. Ini adalah terkait dengan belah ketupat. Belah ketupat ini sebenarnya isinya adalah kondisi. Gitu ya. Adalah kondisi. Dimana kita itu biasanya harus memilih. Kita harus memilih. Kalau dulu waktu Kak Hani belajar itu dinyatakan dalam kata if teman-teman. If, jika gitu ya. If, then teman-teman ya. If, then. Jadi kalau ini yang terjadi maka ini konsekuensinya. Jika ini yang terjadi maka ini konsekuensinya. Nah, nanti kita bakal coba bahas juga sebenarnya apa maksudnya. Kemudian dalam contoh nyatanya itu bakal menjadi seperti apa. Nah, sekarang Kak Hani bakal coba menjelaskan ke teman-teman dalam konteks misalnya dalam kehidupan nyata gitu ya. Dalam kehidupan nyata misalnya gitu ya. Misalnya paling sederhana kita mau pesan nasi goreng gitu ya. Jadi kita punya flowchart nasi goreng. Flowchart pesan nasi goreng.
gitu ya, pesan nasi goreng. Nasi goreng. Oke, seperti ini. Jadi sesimpel bahwa misalnya kita mulai dulu algoritmanya. Kita mulai gitu ya. Kita mulai algoritmanya. Kemudian kita input. Nah, biasanya kalau misalnya kita mau bikin nasi goreng atau kita nanya ke abang-abang, abang-abang kan pasti dia bakal campurin di sini ada nasi, gitu kan ya. Ada kecap. Gitu kan ya, kecap. Kemudian ada sambal, gitu kan ya. Sambal, ada sayur, sawi lah ya, sawi aja deh ya, sawi gitu. Nah, kemudian ini adalah inputannya. Jadi dia bakal input nasi, kecap, sambal, sawi, gitu kan ya. Kemudian ada prosesnya di sini. Nah, proses itu dalam bentuk persegi panjang kan? Persegi panjang. Nah, persegi panjangnya diapain? Nah, jadi di sini dia itu dibuatnya dalam diprosesnya dalam bentuk misalnya dia digoreng dan dicampur gitu ya, dicampur. Jadi memang persegi panjang itu buat prosesnya aja. Nah, kemudian biasanya abang-abang nanya ya, abang-abang nanya di sini. Kan dikasih kondisi dia pakai belah ketupat gitu ya. Di sini kan ditulis telur gitu ya, telur. Kan dikasih tanda tanya. Ya, jadi maksudnya telur sini apa? Misalnya abang-abangnya nanya ke teman-teman, pakai telur atau enggak gitu kan ya. Nah, pakai telur atau enggak? Kalau misal pakai telur, berarti ada output di sini. Outputnya apa? Kalau misal enggak pakai telur, nah berarti outputnya juga apa gitu. Nah, seperti ini. Berarti kan ditulis di sini misalnya nasgor spesial gitu ya. Spesial. Kalau ini nasgor biasa. Nah, jadi apa maksudnya ini? Kalau misal pakai telur, berartinya misal Kandi jawabnya pakai ya. Apakah pakai telur? Iya. Nah, kalau misal ya, berarti jadinya nasgor spesial. Tapi kalau misal tidak pakai telur, jadinya nasgor biasa. Nah, apakah iya dan tidak ini dituliskan di dalam soal? Jawabannya iya. Dia pasti dituliskan dalam soal. Nah, udah selesai. Sampai di sini aja sebenarnya udah cukup. Kita bisa akhiri algoritmanya. Algoritmanya selesai, teman-teman. Udah, tulis di sini. Selesai. Oh, pakai ini aja ya. Selesai. Udah deh, teman-teman. Jadi ini adalah flowchart untuk pesan nasi goreng. Jadi ini untuk hal-hal yang simpel sebenarnya si flowchart itu bakal tetap bekerja, gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh simpelnya. Nanti tentu saja kalau misal di matematik nanti berhubungan dengan variabel-variabel. Nah, kalau gitu kita bakal coba langsung ke soalnya, teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap saksikan terus ini ya, videonya.